Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ali Maksum. Hari ini ditemani dengan teh hangat di hari yang sangat indah, yang sangat cerah. Baik, seperti biasa, seminggu sekali kita akan mereview sebuah buku. Tetapi sebelum saya memberitahu tentang bukunya, ya biar kalian penasaran ya, saya akan berikan sebuah cerita. Ya, pada suatu hari dalam sebuah wahana hiburan di negara Thailand, ya, terjadilah sebuah kebakaran. Jadi wahana hiburan itu banyak sekali hewan-hewan yang dipelihara di sana. Ada gajah, ya ada kuda, dan semua hewan-hewan yang diperuntukkan untuk hiburan itu. Suatu hari di wahana hiburan itu ada kebakaran, ya, musibah kebakaran. Ketentuan ketika musibah datang adalah melepaskan semua tali dan juga membuka semua kandang. Tujuannya apa? Biar semua hewan-hewan yang dipelihara di sana itu biar terlepas dan mereka bisa berlari kemanapun untuk menyelamatkan diri. Nah, sang penjaga hiburan juga sudah melakukan ketentuan yang sudah diberlakukan, yaitu mereka semua membuka kandang-kandang hewan, termasuk juga gajah yang terdapat di sana. Gajah itu semuanya dibuka jeratnya, ya, karena memang biasanya gajah itu diikat kakinya dengan tali rantai besi gitu ya. Sudah dibuka semuanya, rantai-rantainya, tambangnya juga sudah seperti itu ya. Karena mereka panik, akhirnya setelah membuka jerat gajah itu, dia juga beralih ke hewan-hewan lain, membuka semua kandangnya, semuanya dan semuanya bisa lari. Tetapi apa yang terjadi teman-teman semua? Setelah kebakaran selesai, ternyata semua gajah mati. Ya, yang puluhan gajah tadi adalah mati. Ya, tapi setelah ada penyelidikan dari polisi, ya, ternyata yang menjaga ini sudah melakukan hal yang sudah semestinya. Jadi ketentuannya adalah mereka membuka semua kandang, semua jerat hewan semuanya, akhirnya semuanya sudah terlepas. Sang penjaga menangis, ya, karena sahabat-sahabat gajah itu mereka semuanya mati. Setelah ditanya kenapa gajahnya semuanya mati, dia mengatakan, "Pak, dari kecil gajah ini sudah diikat kakinya. Ya, dari kecil gajah ini sudah diikat kakinya, sudah dijerat kakinya. Bahkan mereka sudah menjadi gajah yang baik, bersahabat dengan kami, mereka sangat penurut. Bahkan ketika kami lepas ke hutan itu ya, mereka juga masih penurut ya, masih nurut dengan kami." Ketika kebakaran melanda, ternyata apa yang terjadi? Tambang yang sudah dilepas itu masih melingkar di kaki mereka, bukan besinya ya. Besi yang rantai itu sudah dilepas. Nah, tambangnya itu masih melingkar di kaki mereka, hanya melingkar saja. Dan gajah itu berpikir bahwa tali-tali yang melingkar itu adalah jeratan besi yang selama ini mereka pakai. Nah, karena mereka berpikir bahwa jeratan besi itu masih melingkar, ya, mereka berpikir mereka tidak boleh lari kemanapun, apapun yang terjadi. Ya, jadi teman-teman semua, jeratan yang dari kecil yang sudah diberlakukan oleh penjaga itu, dia anggap bahwa itu adalah belenggu aturan yang dilakukan oleh penjaga yang harus ditaati oleh gajah. Ya, ketika masih ada ikat, itu mereka tidak boleh kemanapun, termasuk ada kebakaran tadi. Ya, mungkin ada suasana ketidaksengajaan, ya, tali itu melingkar, tapi dianggap gajah itu masih belenggu. Karena apa? Dari kecil mereka sudah dibelenggu, dan itu sampai dewasa pun juga diberlakukan hal yang sama seperti itu. Nah, bayangkan dengan anak-anak kita, ya, ketika dari kecil itu kita atur aturan dengan aturan orang tua. Ya, apapun kita atur, misalnya anak tuh kadang menawari kepada kita, "Ma, ini boleh nggak dibeli?" "Oh jangan," mereka terus ikut. "Ma, saya boleh nggak ke luar, misalnya main ke rumah ini?" "Oh jangan, di rumah aja." Dia ikut. Ya, akhirnya dia beranjak sampai dewasa, SMA atau aliyah, atau misalnya sampai ke universitas gitu ya. Mereka juga masih berpikir, "Ma, saya boleh nggak jalan ke negara ini?" "Oh boleh." "Ma, nanti ada yang menjemputnya?" Nanti ada yang menjemput ya. Nanti diantar nggak, Ma?" "Oh diantar." Jadi apa? Semua izin, ya, semua izin dan apapun itu
semuanya dipegang oleh orang tua. Anak-anak tidak ada otoritas untuk membebaskan diri mereka. Bahkan saya mengagumi ya, ada salah satu dosen di salah satu universitas, dia punya visi yang bagus sekali dalam mengajar. Dia ini ketika mengajar pada waktu semester awal-awal, dia mewajibkan semua mahasiswanya membuat sebuah paspor. Ya, ini sebuah project Universitas UI kalau nggak salah ya. Dan membuat paspor, dan juga mereka harus menentukan kemana negara yang bebas, mereka menentukan negara manapun. Tapi setelah sudah dituju, mereka tidak boleh dituju lagi. Misalnya begini, saya memilih negara Thailand nih, yang lain nggak boleh memilih negara Thailand, harus negara lain seperti itu. Dan reaksi mahasiswa yang diberikan itu beda-beda, ya. Apa yang diterima dosen? Mohon maaf Pak, saya boleh nggak izin sama orang tua saya dulu, ya, sebelum saya pergi. Akhirnya apa? Negara-negara yang seharusnya lebih dekat itu sudah diambil semuanya. Dia hanya ketika diizinkan, dia mendapatkan negara yang lebih jauh. Nah, itulah profil dari generasi-generasi kita yang sudah dibelenggu dari kecil, ya, tidak diberikan sebuah kebebasan, ya, sampai mereka dewasa. Nah, teman-teman semua, kita ini harus dididik sebagai seorang driver, ya, bukan seorang passenger. Jadi seorang driver itu dia fokus apa yang dia kendarai, dia tahu jalan, dia harus lebih konsentrasi daripada seorang passenger. Ya, passenger itu hanya sebagai seorang pengikut. Kalau kita hanya menjadi seorang penumpang, di belakang pun juga kita boleh main HP, boleh menonton TV yang ada di bus. Misalnya kita naik bus, pesawat juga sama, ya, bisa menikmati semua hiburan, bisa membaca buku, dan tidak seperti driver. Driver itu membawa orang-orang yang dibuat dia sebagai seorang tanggung jawab banyak sekali di belakang. Dia harus fokus dan menjamin semua keselamatan dia. Oke? Nah, bagaimana kita sebagai seorang guru, meskipun guru SD seperti saya, ya, bagaimana mendidik anak-anak ini menjadi seorang driver? Berlatih deh menentukan tanggung jawab kecil itu, menentukan diri kamu deh. Jangan nunggu orang menentukan hidup kamu dulu deh. Ya, ini kan berhubungan dengan hidupmu. Masa misalnya kita mau beli yang sesuai, yang sangat bermanfaat untuk dia, harus menunggu orang yang harus menyetujui. Nah, ini seperti belenggu gajah tadi, ya, karena dari kecil kita belenggu. Ketika mereka menghadapi sebuah bahaya yang mau tidak mau harus menentukan keputusan dari diri dia sendiri, tapi dia berpikir, ini nggak ada izin, ini nggak ada ketentuan yang harus saya lari nih, karena masih ada belenggu nih. Saya biasa seperti ini. Akhirnya dia nunggu saja dan dia tidak selamat. Nah, jangan sampai generasi-generasi seperti ini seperti gajah tadi, ya. Nah, teman-teman semua, apa yang saya ceritakan tadi mungkin banyak sekali, ya. Itu termaktub dalam sebuah buku lama, ya, buku lama yang sangat saya sukai. Saya suka buku-buku lama, teman-teman, karena sangat kental sekali, ya. Saya jarang membaca novel. Mungkin sesekali nanti akan memberikan sebuah novel yang sangat bagus, ya. Buku itu adalah berjudul Driver. Self driving menjadi driver atau passenger. Ini buku lama, teman-teman. Saya terbitan 2014. Saya ini membelinya 2018. Dosen yang saya ceritakan tadi di UI ini adalah penulisnya, yaitu adalah Profesor Rina Kasali, salah satu penulis dan pembicara yang sangat saya kagumi. Tertata dengan baik pembicaraannya, dan tulisannya juga bagus. Ini berisi tentang cerita-cerita, artikel-artikel yang beliau tulis di media massa, dan dijabarkan dengan penjelasan-penjelasan yang sangat bagus sekali. Nah, teman-teman, kalau misalnya pengen mendapatkan referensi-referensi, ada bentuk cerita, ya, ada referensinya tentang tokoh-tokoh dunia, terus beliau kupas, dan ini sangat dalam sekali dikaitkan dengan ilmu-ilmu yang penulis kuasai, seperti itu, ya. Profesor Rina Kasali, ya. Jadi buku ini ya nggak tebal-tebal amat lah, ya. Kalau misalnya teman-teman biasa membaca, saya kira bisa lah, ya, hampir 300, mungkin 270-an, ya, untuk ketebalannya. Baik, teman-teman, saya anjurkan teman-teman juga bisa mengoleksi buku seperti ini. Sangat bagus sekali, kalau apalagi seorang guru, ya.
Kalau seorang guru punya pemikiran yang berbeda seperti driver, saya kira dia akan mencetak seorang pemimpin yang sangat tangguh, ya, sangat tangguh yang sangat bagus sekali untuk masa depan di dunia kita yang ke depan, untuk khususnya Indonesia, ya. Baik teman-teman, ini salah satu yang saya rekomendasikan mungkin untuk minggu ini, dan silakan membaca, ya. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.